Tujuan Amsal. Amsal-amsal Salomo putra Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, yakni kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan orang bijak dan teka-teki mereka. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nasihat terhadap godaan. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu, dan jangan mengabaikan ajaran ibumu. Sebab gelungan bunga yang indah itu bagi kepalamu, dan kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau orang berdosa membujuk engkau, janganlah engkau ikut. Jika mereka berkata, mari ikut kami, maka kita mengadang darah. Mari kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan sewenang-wenang. Mari kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat berbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu bersama kami, satu pundi-pundi bagi kita sekalian. Hei anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu dari jalan mereka. Karena kaki mereka berlari menuju kejahatan dan bergegas untuk menumpahkan darah. Sebab sia-sialah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap. Padahal mereka mengadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah akhir setiap orang yang tamak akan keuntungan gelap. Keuntungan itu mengambil nyawa pemiliknya sendiri. Teguran kepada orang muda. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di ujung jalan ramai ia berseru-seru, di lorong gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih mencintai kebodohanmu? Pencemooh masih gemar akan cemooh, dan orang bebal membenci pengetahuan. Berpalinglah kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan rohku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Sebab ketika aku memanggil, kamu menolak, dan ketika aku mengulurkan tanganku, tidak ada yang menghiraukan. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Maka aku juga akan menertawakanmu ketika celaka menimpamu. Aku akan mengolok-olok ketika bencana datang ke atasmu. Ketika bencana datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti puting beliung. Ketika kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana-rencana mereka. Sesungguhnya orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh kekerasan hatinya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh ketaacuhannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman. Aman dari kengerian akan malapetaka. Faedah mencari hikmat. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan hatimu condong kepada kepandaian, ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan bersuara memohon kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan
dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan bahan pertimbangan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela hidupnya, menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang yang setia padanya. Dengan demikian, engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Itulah segala jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan kejahatan, dari orang yang mengatakan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang tulus dan menempuh jalan kegelapan, yang bersukacita dalam melakukan kejahatan, bersorak-sorai karena tipu muslihat yang jahat, yang bengkok jalannya dan menyimpang perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan binal yang manis rayuannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Semua orang yang datang kepadanya tidak kembali lagi dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu, tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan orang benar, karena orang jujurlah yang akan mendiami negeri, dan orang tak bercelalah yang akan tetap tinggal di sana. Tetapi orang fasik akan dilenyapkan dari negeri itu, dan pengkhianat akan dibuang dari sana. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan hendaklah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan tahun-tahun hidupmu, serta kesejahteraan akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kemurahan hati dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala hidupmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan memulihkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanahmu. Maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerasanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang berpaut padanya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya, air samudera dalam berpencaran, dan awan menitikkan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu, dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman, dan kakimu tidak akan terantuk. Jika engkau berbaring, engkau tidak akan takut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada malapetaka yang tiba-tiba, atau kebinasaan orang fasik apabila datang menerpa. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Anjuran untuk berbuat baik.
Janganlah menahan kebaikan dari orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, "Pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi," sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama engkau. Janganlah bertengkar tanpa alasan dengan seseorang, padahal ia tidak berbuat jahat kepadamu. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satu pun dari jalannya. Karena orang yang sesat itu menjijikkan bagi Tuhan, tetapi ia bergaul erat dengan orang jujur. Kutuk Tuhan ada di rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Apabila ia menghadapi pencemooh, ia pun mencemooh, tetapi orang yang rendah hati dikasihinya. Orang bijak akan memperoleh kehormatan, tetapi orang bebal akan menerima cemooh. Nasihat untuk mencari hikmat. Dengarkanlah, hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Ketika aku masih sebagai anak bagi ayahku, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, "Biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Raihlah hikmat, raihlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah raihlah hikmat, dan dengan segala yang kau raih, raihlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikannya terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan untaian bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya. Menyimpanglah darinya dan berjalanlah terus, karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung, karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Buanglah mulut penipu darimu, dan jauhkanlah bibir pembohong darimu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Ratakanlah jalan bagi kakimu, dan hendaklah mantap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Nasihat mengenai persinahan. Hai anakku, perhatikanlah hikmatku. Arahkanlah telingamu kepada pengertian yang kuajarkan, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan, dan bibirmu memelihara pengetahuan. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu, dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia seperti racun pahit,
dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat tanpa diketahuinya. Sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, janganlah kamu menyimpang dari perkataan mulutku. Jauhkanlah jalanmu dari dia, dan janganlah menghampiri pintu rumahnya, supaya engkau tidak menyerahkan kehormatanmu kepada orang lain, dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam, supaya orang lain tidak mengenyangkan diri dengan kekayaanmu, dan hasil susah payahmu tidak masuk ke rumah orang yang tidak dikenal. Dan pada akhirnya engkau akan mengeluh ketika daging dan tubuhmu binasa. Lalu engkau akan berkata, "Ah, mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran? Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku? Aku nyaris terjerumus ke dalam segala malapetaka di tengah-tengah jemaah dan perhimpunan. Minumlah air dari perigimu sendiri, air yang membual dari sumurmu. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti aliran air ke lapangan-lapangan? Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri. Jangan menjadi kepunyaan orang lain juga. Diberkatilah kiranya sumber airmu. Bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Rusa yang manis, kijang yang jelita. Biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa berahi karena cintanya. Hai anakku, mengapa engkau berahi kepada perempuan jalang dan mendekap dada perempuan binal? Karena semua jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan semua langkah orang diawasinya. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Berbagai nasihat. Hai anakku, jika engkau menjadi penjamin bagi sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang asing, dan engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini, hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur, dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang dari tangkapan, seperti burung dari tangan pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah kelakuannya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpin, pengatur, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Sebentar-sebentar tidur, sebentar-sebentar mengantuk, sebentar-sebentar melipat tangan untuk tetap berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tak berguna dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut penipu, yang mengedipkan matanya, yang memberi isyarat dengan kaki, dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan, dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Sekonyong-konyong ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjijikkan bagi dirinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang meniupkan kebohongan dan menimbulkan pertengkaran saudara. Nasihat tentang persinahan. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu.
Ketika engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Ketika engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Ketika engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita, dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan, yang melindungi engkau dari perempuan jahat, dari kelicikan lidah perempuan bina. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu, janganlah terpikat oleh bulu matanya. Karena bagi seorang pelacur, sepotong rotilah yang penting, tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Dapatkah orang membawa api di pangkuannya dan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tak seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar. Kalaupun tertangkap, ia harus membayar 7 kali lipat. Seluruh isi rumahnya harus diserahkan. Namun, siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya. Aibnya tidak terhapuskan. Karena cemburu membuat geram seorang laki-laki, ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Ia tidak akan mau menerima tebusan apapun, dan ia akan tetap bersikeras betapapun banyaknya pemberianmu. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku, dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku, dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatlah semuanya itu pada jarimu, dan tulislah itu pada loh hatimu. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutlah pengertian itu sanakmu, supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan binal yang licin perkataannya. Karena ketika aku melihat-lihat dari kisi-kisiku, dari jendela rumahku, kulihat di antara yang tak berpengalaman, kudapati di antara anak-anak muda seorang teruna yang tak berakal budi, yang menyeberang dekat sudut jalan, lalu melangkah menuju rumah perempuan itu. Pada waktu senja, pada petang hari, di malam yang gelap, datanglah menyongsong dia seorang perempuan, berpakaian pelacur dan berhati licik. Cerewet dan binal perempuan itu, kakinya tak dapat tenang di rumah. Sekarang ia di jalan, sebentar lagi di lapangan. Dekat setiap tikungan ia mengadang. Lalu dipegangnyalah taruna itu, dan diciumnya. Dengan muka tebal berkatalah ia kepadanya, aku harus mempersembahkan kurban keselamatan, dan pada hari ini telah kubayar nasarku itu. Itulah sebabnya aku keluar untuk menyongsong engkau, untuk mencari engkau, dan sekarang kudapati engkau. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain linen beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu, dan kayu manis. Marilah kita memuaskan berahi hingga pagi hari, dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Ia membawa sekantong uang dan baru pulang menjelang purnama. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai bujukan. Dengan kelicinan bibir ia menggodanya. Tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke penjagalan, dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum, sampai anak panah menembus hatinya, seperti burung dengan cepat menuju perangkap, tanpa menyadari bahwa hidupnya terancam. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku, janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu dalam lintasannya, karena banyaklah yang terluka ditewaskannya. Sangat besarlah jumlah orang yang dibunuhnya. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati yang menurun ke ruangan-ruangan maut. Wejangan hikmat. Bukankah hikmat berseru-seru
dan pengertian memperdengarkan suaranya di atas tempat-tempat tertinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan. Di sanalah ia berdiri, di samping pintu-pintu gerbang di depan kota. Pada jalan masuk ia berseru dengan nyaring, "Hai para pria, kepadamu aku berseru, kepada anak-anak manusia kutunjukkan suaraku. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu. Dengarlah, karena aku akan mengatakan hal-hal yang mulia dan akan membuka bibirku tentang hal-hal yang benar. Karena lidahku mengatakan kebenaran dan kefasikan itu menjijikkan bagi bibirku. Segala perkataan mulutku adil, tidak ada yang berbelit-belit atau menyimpang. Semuanya itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan. Terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang orang inginkan tidak dapat menyamainya. Aku, hikmat, tinggal bersama kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku membenci kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Karena aku, para raja memerintah, dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku, para pembesar berkuasa, juga para bangsawan, semua hakim yang adil. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan di jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebelum perbuatan-perbuatannya dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum samudera dalam ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu dari bukit-bukit aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dan padang-padangnya, atau debu daratan yang pertama. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan samudera dalam, ketika ia menetapkan awan-awan di atas, ketika ia membuat mata air samudera di bawah meluap, ketika ia menentukan batas untuk laut supaya air tidak melanggar titahnya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi. Aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Aku menjadi kesukaannya setiap hari dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesukaanku. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan aku, yang setiap hari menunggu di pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan kepadanya. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Undangan hikmat dan undangan kebodohan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di tempat-tempat tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Kepada yang tidak berakal budi, katanya, marilah, makanlah rotiku.
dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri, dan siapa menegur orang fasik mendapat celah. Janganlah menegur seorang pencemooh, supaya engkau tidak dibencinya. Tegurlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Sebab, karena aku umurmu diperpanjang, dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jika engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jika engkau mencemooh, engkau sendirilah yang akan menanggungnya. Perempuan bebal itu cerewet, tidak berpengalaman dan tidak tahu apa-apa. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi di tempat-tempat tinggi di kota. Orang-orang yang lewat di jalan, yang lurus jalannya diundangnya dengan kata-kata, "Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari." Dan kepada orang yang tidak berakal budi, katanya, "Air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya." Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah, dan bahwa orang-orang yang diundang itu ada di dunia orang mati. Kumpulan Amsal Salomo. Amsal-amsal Salomo. Anak yang bijak mendatangkan sukacita bagi ayahnya, tetapi orang yang bebal kedukaan bagi ibunya. Harta benda dari kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi nafsu orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan di musim panas, ia anak yang berakal budi. Siapa tidur di musim panen, ia anak yang membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kekerasan. Kenangan kepada orang benar mendatangkan berkat, tetapi nama orang fasik menjadi busuk. Siapa bijak hati memperhatikan perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Siapa mengedipkan mata menyebabkan kesusahan, siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kekerasan. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Di bibir orang berpengertian terdapat hikmat, tetapi pentung tersedia bagi punggung orang yang tidak berakal budi. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh mendekatkan kebinasaan. Harta orang kaya ialah kotanya yang kuat, tetapi kebinasaan orang melarat ialah kemiskinannya. Upah orang benar membawa kepada kehidupan, penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Siapa mengindahkan didikan berjalan menuju kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran, ia tersesat. Siapa menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya. Siapa memfitnah, dialah orang bebal. Dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya, ia berakal budi. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Bibir orang benar mengembalakan banyak orang, tetapi orang bodoh mati karena tidak berakal budi. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, jerih payah tidak akan menambahinya. Kegemaran orang bebal adalah melakukan rencana licik, sebagaimana melakukan hikmat bagi orang berpengertian. Apa yang menggentarkan orang fasik, itulah yang akan menimpa dia. Tetapi keinginan orang benar akan dikabulkan. Bila taufan melanda, lenyaplah orang fasik, tetapi orang benar memiliki dasar yang abadi.
seperti cuka bagi gigi dan asap bagi mata. Demikian si pemalas bagi orang yang menyuruhnya. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Pengharapan orang benar akan berakhir dengan sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang saleh, tetapi kebinasaan bagi orang yang berbuat jahat. Orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya, tetapi orang fasik tidak akan mendiami negeri. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Bibir orang benar mengetahui hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik tipu muslihat. Neraca yang curang menjijikkan bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Bila keangkuhan tiba, datang juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Pada hari kemurkaan, harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jalan orang tak bercela diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Orang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diluputkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Bila orang benar baik keadaannya, bersukarialah kota, dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Dengan berkat orang jujur, kota berkembang, tetapi dengan mulut orang fasik, kota runtuh. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Siapa menyebar fitnah, membuka rahasia, tetapi siapa yang setia menutupi perkara. Tanpa bimbingan jatuhlah bangsa, tetapi ada keselamatan dengan banyaknya penasehat. Sangat malanglah orang yang menjadi jaminan bagi orang asing, tetapi siapa menolak menjadi penjamin, amanlah dia. Perempuan yang murah hati beroleh hormat, sedangkan penindas beroleh kekayaan. Orang yang berbelas kasih berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Siapa berpegang pada kebenaran menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Orang yang serong hatinya menjijikkan bagi Tuhan, tetapi orang yang tak bercela jalannya disenanginya. Orang jahat pasti tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Seperti anting-anting emas di moncong babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak berbudi. Keinginan orang benar hanyalah yang baik, harapan orang fasik hanyalah murka. Ada yang gemar memberi tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara berlebihan namun selalu kekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Siapa memberi minum ia sendiri akan diberi minum. Siapa menahan gandum akan dikutuki orang. Tetapi berkat turun atas kepala orang yang menjual gandum. Siapa mengejar kebaikan akan disenangi orang, tetapi siapa mengejar kejahatan akan ditimpa kejahatan. Siapa mengandalkan kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Siapa mengacaukan rumah tangganya akan menangkap angin. Orang bodoh akan menjadi budak orang bijak. Buah orang benar adalah pohon kehidupan, dan siapa bijak mengambil hati orang. Kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, terlebih lagi orang fasik dan orang berdosa. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran, ia dungu.
Orang baik disenangi Tuhan, tetapi orang yang merancang kejahatan dihukumnya. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goyah. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Rancangan orang benar adalah keadilan, tujuan orang fasik adalah tipu daya. Perkataan orang fasik mengadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan diri mereka. Orang fasik dijatuhkan sehingga mereka tidak ada lagi, tetapi rumah orang benar berdiri kukuh. Setiap orang dipuji sepadan dengan akal budinya, tetapi orang yang tumpul pikirannya akan dihina. Lebih baik orang yang tidak terpandang tetapi memiliki hamba daripada yang berlagak seperti orang besar tetapi kekurangan makan. Orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi rasa kasihan orang fasik itu kejam. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar hal yang sia-sia tidak berakal budi. Orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan dari yang dikerjakan tangannya. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Bodohlah yang menyatakan kekesalannya seketika itu juga, tetapi cerdiklah yang mengabaikan cemooh. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Ada orang yang mulutnya lancang, seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bibir kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Tipu daya ada dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, tetapi orang yang menyarankan damai mendapat sukacita. Orang benar tidak akan ditimpa bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Orang yang dusta bibirnya menjijikkan bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia disenanginya. Orang cerdik menyembunyikan pengetahuannya, tetapi hati orang bebal menyuarakan kebodohan. Tangan orang rajin akan memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Orang benar mendapati tempat penggembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtatan menuju maut. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan teguran. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu pengkhianat melakukan kekerasan. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya, siapa yang gegabah mulutnya akan ditimpa kebinasaan. Hati orang malas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Orang benar benci kepada dusta, tetapi orang fasik busuk dan memalukan. Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Ada orang yang berlagak kaya, tetapi tidak mempunyai apa-apa. Ada pula yang berpura-pura miskin, tetapi hartanya banyak. Kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang, tetapi orang miskin tidak akan mendengar ancaman. Terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Harta yang mudah diperoleh akan berkurang, tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit akan membuatnya bertambah. Harapan yang tertunda menyedihkan hati,
tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya, tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Akal budi yang baik mendatangkan karunia, tetapi jalan para pengkhianat mencelakakan mereka. Semua orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan, tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Keinginan yang terlaksana menyenangkan hati. Menghindari kejahatan itu menjijikkan bagi orang bebal. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi orang benar dibalas dengan kebahagiaan. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Ladang orang miskin menghasilkan banyak makanan, tetapi ada yang lenyap karena tiada keadilan. Siapa tidak menggunakan tongkat membenci anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya mengajar dia pada waktunya. Orang benar makan sampai kenyang, tetapi perut orang fasik menderita kekurangan. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Siapa berjalan dengan jujur takut akan Tuhan, tetapi orang yang sesat jalannya menghina dia. Di mulut orang bodoh ada rotan atas kesombongan, tetapi orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Kalau tidak ada lembu, palungan pun kosong, tetapi dengan kekuatan sapi banyaklah hasil. Saksi yang setia tidak berbohong, tetapi saksi dusta meniupkan kebohongan. Pencemooh mencari hikmat, tetapi sia-sia. Sedangkan bagi orang berpengertian, pengetahuan itu mudah. Jauhilah orang bebal, karena pengetahuan tidak kau dapati dari bibirnya. Hikmat orang cerdik adalah mengerti jalannya sendiri, tetapi kebodohan orang bebal adalah tipu daya. Orang bodoh mencemoohkan kurban tebusan, tetapi orang jujur saling menunjukkan kebaikan. Hati mengenal kepedihannya sendiri, dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya. Rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan berkembang. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Dalam tawa pun hati dapat merana, dan sukacita dapat berakhir dalam duka cita. Orang yang murtad hatinya akan kenyang dengan tingkah langkahnya, dan orang yang baik dengan apa yang ada padanya. Orang yang tak berpengalaman mempercayai setiap perkataan, tetapi orang yang cerdik memperhatikan langkahnya. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal bertindak sesuka hati dan merasa aman. Siapa lekas naik darah bertindak bodoh, dan orang yang merancang kejahatan dibenci. Orang yang tak berpengalaman mendapat kebodohan, tetapi orang yang cerdik bermahkotakan pengetahuan. Orang jahat membungkuk di hadapan orang baik, orang fasik di pintu gerbang orang benar. Juga oleh temannya orang miskin itu dibenci, tetapi sahabat orang kaya itu banyak. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang berbelas kasihan kepada orang yang miskin. Tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan, tetapi yang merencanakan hal yang baik memperoleh kasih dan setia. Dalam setiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka hanya mendatangkan kemiskinan. Mahkota orang bijak adalah kekayaannya, tiara orang bebal adalah kebodohannya. Saksi yang setia menyelamatkan hidup, tetapi siapa meniupkan kebohongan adalah pengkhianat.
Dalam takut akan Tuhan ada sandaran yang teguh, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Dalam besarnya jumlah rakyat terletak kemegahan raja, tetapi tanpa rakyat runtuhlah pemerintah. Orang yang panjang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Siapa menindas orang yang lemah menghina penciptanya, tetapi siapa berbelas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia. Orang fasik dirobohkan karena kejahatannya, tetapi orang benar mendapat perlindungan karena ketulusannya. Hikmat bersemayam dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal dalam hati orang bebal. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah aib bangsa. Raja berkenan kepada hamba yang berakal budi, tetapi kemarahannya menimpa orang yang membuat malu. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan kemarahan. Lidah orang bijak membuat pengetahuan menarik, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak demikian. Kurban orang fasik menjijikkan bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur disenanginya. Jalan orang fasik menjijikkan bagi Tuhan, tetapi siapa mengejar kebenaran dikasihinya. Didikan yang keras menanti orang yang meninggalkan jalan, dan siapa membenci teguran akan mati. Dunia orang mati dan kebinasaan terbuka di hadapan Tuhan, terlebih lagi hati anak manusia. Pencemooh tidak suka ditegur, ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati orang berpengertian mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Lebih baik sedikit harta disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian. Pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang panjang sabar memadamkan perbantahan. Jalan pemalas seperti pagar duri, tetapi lintasan orang jujur rata. Anak yang bijak menggembirakan ayahnya, tetapi orang yang bebal menghina ibunya. Kebodohan adalah kesukaan bagi yang tidak berakal budi, tetapi orang yang berpengertian berjalan lurus. Rancangan gagal kalau tidak ada musyawarah, tetapi terlaksana kalau banyak penasihat. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya, dan alangkah baiknya perkataan pada waktu yang tepat. Jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke atas, supaya ia menjauhi dunia orang mati di bawah. Rumah orang congkak dirobohkan Tuhan, tetapi batas tanah seorang janda dipertahankannya. Rancangan orang jahat menjijikkan bagi Tuhan, tetapi perkataan yang ramah itu suci. Siapa loba akan keuntungan gelap mengacaukan rumah tangganya, tetapi siapa membenci suap akan hidup. Hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya, tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. Tuhan itu jauh dari orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Mata yang bersinar-sinar menyukakan hati, dan kabar yang baik menyegarkan tulang.
Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang menghidupkan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan teguran, memperoleh akal budi. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kehormatan didahului kerendahan hati. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal dari Tuhan. Segala jalan orang itu bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Setiap orang yang tinggi hati menjijikkan bagi Tuhan. Ia pasti tidak akan luput dari hukuman. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Bila Tuhan berkenan pada jalan seseorang, musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Keputusan ilahi ada di bibir raja. Ketika mengadili, mulutnya tidak berbuat salah. Timbangan dan neraca yang betul adalah kepunyaan Tuhan. Segala batu timbangan di dalam pundi-pundi adalah buatannya. Melakukan kefasikan menjijikkan bagi raja, karena tahta menjadi kukuh oleh kebenaran. Bibir yang benar disenangi raja, dan orang yang berbicara jujur akan dikasihinya. Kegeraman raja adalah malaikat maut, tetapi orang bijak memadamkannya. Di wajah raja yang bercahaya ada kehidupan, dan kebaikannya seperti awan hujan musim semi. Memperoleh hikmat jauh lebih baik daripada emas, dan mendapat pengertian lebih berharga daripada perak. Jalan orang jujur ialah menjauhi kejahatan. Siapa menjaga jalannya memelihara nyawanya. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang miskin daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebahagiaan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang bijak hati disebut berpengertian, dan tutur kata yang manis akan lebih meyakinkan. Akal budi adalah sumber kehidupan bagi yang mempunyainya, tetapi hukuman bagi orang bodoh ialah kebodohannya. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi dan membuat bibirnya lebih meyakinkan. Perkataan yang menyenangkan seperti sarang madu, manis bagi hati dan menyehatkan bagi tulang-tulang. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Rasa lapar seorang pekerja mendorong dia untuk bekerja, karena mulutnya memaksa dia. Orang yang tidak berguna menggali lubang kejahatan, dan di bibirnya seolah-olah ada api yang menghanguskan. Orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat karib. Orang yang menggunakan kekerasan menyesatkan sesamanya, dan membuat dia melangkah di jalan yang tidak baik. Siapa mengedipkan matanya, merencanakan tipu muslihat. Siapa mengatupkan bibirnya, sudah melakukan kejahatan. Rambut putih adalah mahkota yang indah, yang didapat di jalan kebenaran. Orang yang sabar melebihi seorang pejuang. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Undi dibuang di pangkuan, tetapi dari Tuhanlah setiap keputusannya. Lebih baik sekerat roti kering disertai ketentraman, daripada rumah penuh sajian disertai perbantahan. Hamba yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu, dan akan mendapat bagian warisan bersama saudara-saudara anak itu. Kui itu untuk melebur perak, dan perapian untuk melebur emas, tetapi Tuhanlah yang menguji hati.
Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Siapa mengolok-olok orang miskin, menghina penciptanya. Siapa bergembira atas malapetaka, tidak akan luput dari hukuman. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah orang tua mereka. Tidak layak orang bebal mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Suap itu seperti batu sakti di mata yang memberinya. Kemanapun ia memalingkan muka, ia berhasil. Siapa menutupi pelanggaran mengejar persahabatan, tetapi siapa mengungkit-ungkit masalah menceraikan sahabat karib. Suatu hardikan lebih mengena pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Orang jahat hanya berusaha memberontak, tetapi seorang utusan yang kejam akan dikirim kepadanya. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dalam kebodohannya. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menjauh dari rumahnya. Memulai pertengkaran seperti membuka jalan air, jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya menjijikkan bagi Tuhan. Apa gunanya uang di tangan orang bebal? Apakah untuk membeli hikmat, sedangkan ia tidak berakal budi? Seorang sahabat mengasihi setiap waktu. Seorang saudara dilahirkan untuk waktu susah. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan, yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Siapa suka pelanggaran, suka juga pertengkaran. Siapa membuat pintunya megah, mencari kehancuran. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat kebahagiaan. Orang yang memutar balik lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Siapa mendapat anak yang bebal, mendapat duka, dan tidak akan bersuka cita ayah orang bodoh. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Orang fasik diam-diam menerima suap untuk membelokkan jalan hukum. Pandangan orang berpengertian tertuju pada hikmat, tetapi mata orang bebal melayang sampai ke ujung bumi. Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Tidak baik mengenakan denda pada orang benar, memukul orang mulia pun tidak patut. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Orang bodoh pun akan disangka bijak kalau ia diam, disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Orang yang menyendiri mencari keinginannya, amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Bila kefasikan datang, datanglah juga penghinaan dan aib disertai cemooh. Perkataan mulut orang seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat seperti sungai yang berbual. Tidak baik berpihak kepada orang fasik dengan menolak orang benar dalam pengadilan. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan dan mulutnya berseru meminta pukulan. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. Seperti makanan lesat, perkataan pemfitnah masuk ke lubuk hati. Orang yang bermalas-malasan dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara si perusak. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia selamat. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jika seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan celanya. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi semangat yang patah, siapa dapat memulihkannya? Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan.
Hadiah membuka jalan bagi orang, membawa dia menghadap orang-orang besar. Yang pertama bicara dalam suatu perbantahan tampaknya benar, sampai orang lain datang dan menyelidiki perkaranya. Undi mengakhiri pertengkaran dan meleraikan orang-orang berkuasa. Saudara yang disakiti lebih sulit didekati daripada kota yang kuat, dan pertengkaran itu seperti palang gerbang sebuah puri. Dari hasil mulutnya perut seseorang dikenyangkan, hasil bibirnya mengenyangkan dia. Hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggunakannya akan memakan buahnya. Siapa mendapat istri mendapat bahagia, dan ia disenangi Tuhan. Orang miskin berbicara dengan memohon-mohon, tetapi orang kaya menjawab dengan kasar. Ada teman yang mendatangkan celaka, tetapi ada sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya, daripada seorang bebal yang serong bibirnya. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kebodohan orang itu sendiri menyesatkan jalannya, tetapi hatinya gusar terhadap Tuhan. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang meniupkan kebohongan tidak akan terlepas. Banyak orang mengambil hati orang dermawan. Setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya. Terlebih lagi sahabat-sahabatnya menjauhi dia. Ia mengejar mereka, memanggil mereka, tetapi mereka tidak ada lagi. Siapa memperoleh akal budi mengasihi dirinya. Siapa berpegang pada pengertian mendapat bahagia. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang meniupkan kebohongan akan binasa. Kemewahan tidak layak bagi orang bebal, terlebih lagi bagi seorang budak memerintah pembesar. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan kemuliaannya ialah memaafkan pelanggaran. Kemarahan raja seperti auman singa muda, tetapi kebaikannya seperti embun di atas rumput. Anak bebal adalah bencana bagi ayahnya, dan omelan seorang istri seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi dari Tuhanlah istri yang berakal budi. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Siapa berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tetapi siapa mengabaikan jalannya akan mati. Siapa berbelas kasihan kepada orang miskin, memberi piutang kepada Tuhan, yang akan membalas perbuatannya itu. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Orang yang cepat marah akan kena denda, karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah marahnya. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Takut akan Tuhan mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas, tanpa ditimpa malapetaka. Pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi tidak juga mengembalikannya ke mulutnya. Bila pencemooh kau pukul, barulah orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Bila orang yang berpengertian ditegur, ia menjadi insaf. Anak yang menganiaya ayahnya atau mengusir ibunya mempermalukan dan menghinakan diri. Hai anakku, jangan lagi mendengarkan didikan, kalau engkau menyimpang juga dari perkataan-perkataan yang memberi pengetahuan. Saksi yang tidak berguna mencemooh hukum, dan mulut orang fasik menelan dusta. Hukuman tersedia bagi pencemooh, dan pukulan bagi punggung orang bebal. Anggur itu pencemooh, minuman keras itu pembuat onar.
Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Kegentaran dari raja seperti auman singa muda. Siapa membangkitkan amarahnya membahayakan diri sendiri. Terhormatlah seseorang yang menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh memulai pertengkaran. Di awal musim hujan, pemalas tidak membajak. Ia mencari di musim menuai, tetapi tidak mendapat apa-apa. Rancangan dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang berpengertian dapat menimbanya. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapa dapat menemukannya? Orang yang benar bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Raja yang bersemayam di atas kursi pengadilan dapat menilai segala yang jahat dengan matanya. Siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir dari dosaku? Dua macam batu timbangan, dua macam takaran, keduanya menjijikkan bagi Tuhan. Anak-anak pun sudah dapat dikenal dari perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, keduanya dibuat oleh Tuhan. Janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu, dan engkau akan kenyang dengan makanan. Jelek, jelek, kata si pembeli. Tetapi begitu ia pergi, ia memuji dirinya. Sekalipun ada emas dan banyak permata, tetapi perhiasan berharga ialah bibir berpengetahuan. Ambillah pakaian orang yang menjadi penjamin orang lain, dan tahanlah itu sebagai jaminan bagi orang asing. Roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Rancangan ditetapkan dengan pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Siapa berguncing membuka rahasia, sebab itu janganlah bergaul dengan orang yang bocor mulut. Siapa mengutuki ayahnya atau ibunya, beritanya akan padam pada waktu gelap. Milik yang cepat diperoleh pada awalnya, akhirnya tidak diberkati. Janganlah berkata, aku akan membalas kejahatan. Nantikanlah Tuhan, ia akan menyelamatkan engkau. Dua macam batu timbangan menjijikkan bagi Tuhan, dan neraca curang itu tidak baik. Langkah orang dari Tuhan, lalu bagaimana manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Suatu jerat bagi manusia kalau tanpa berpikir ia mengatakan kudus dan baru menimbang-nimbang sesudah bernasar. Raja yang bijak dapat menampi orang-orang fasik dan menggilas mereka dengan roda pengirikan. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Kasih dan setia melindungi raja, dan dengan kasih ia menopang tahtanya. Hiasan orang muda ialah kekuatannya, dan keindahan orang tua ialah uban. Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati. Hati raja seperti aliran air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemanapun ia kehendaki. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih menyenangkan bagi Tuhan daripada kurban. Mata congkak dan hati sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Rancangan orang rajin pasti mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa pasti mengalami kekurangan. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah uap yang lenyap dari orang yang mencari maut. Orang fasik diseret oleh kekerasan mereka, karena mereka menolak melakukan keadilan. Berliku-liku jalan orang bersalah, tetapi orang bersih lurus perbuatannya. Lebih baik tinggal di sudut sotoh rumah daripada serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Hati orang fasik mengingini kejahatan, dan ia tidak berbelas kasihan kepada sesamanya. Bila pencemooh dihukum, orang yang tak berpengalaman menjadi bijak,
Dan bila orang bijak diberi pengajaran, ia akan mendapat pengetahuan. Yang Maha Adil memperhatikan rumah orang fasik dan menjerumuskan orang fasik ke dalam celaka. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Pemberian dengan sembunyi-sembunyi memadamkan amarah, dan suap secara diam-diam meredakan kegeraman yang hebat. Melakukan keadilan adalah sukacita bagi orang benar, tetapi menakutkan orang yang berbuat jahat. Orang yang menyimpang dari jalan akal budi akan berdiam di tempat arwah-arwah berkumpul. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar akan minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang bebal memboroskannya. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Orang bijak dapat menyerang kota para pejuang dan merobohkan benteng yang mereka andalkan. Siapa menjaga mulut dan lidahnya, memelihara diri dari kesukaran. Orang angkuh dan sombong, pencemooh namanya. Ia berperilaku dengan keangkuhan yang melampaui batas. Pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Keinginannya bernafsu sepanjang hari, tetapi orang benar memberi tanpa batas. Kurban orang fasik itu menjijikkan, terlebih lagi jika dipersembahkan dengan maksud jahat. Saksi dusta akan binasa, tetapi kesaksian orang yang mendengarkan akan menentukan. Orang fasik bermuka tebal, tetapi orang jujur mengatur jalannya. Tidak ada hikmat dan pengertian, dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Kuda dipersiapkan untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin memiliki kesamaan. Tuhanlah yang menjadikan mereka semua. Ketika orang cerdik melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Imbalan kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri, menjauhi semuanya itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berutang menjadi budak orang yang mengutangi. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan sirna. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan orang miskin. Usirlah pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan berhentilah perbantahan serta cemooh. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Mata Tuhan mengawasi pengetahuan, tetapi ia membatalkan perkataan pengkhianat. Pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan diterkam di tengah lapangan. Mulut perempuan jalang adalah lubang yang dalam. Orang yang dimurkai Tuhan akan terperosok ke dalamnya. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan menjauhkan itu darinya. Orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri atau memberi hadiah kepada orang kaya hanya merugikan diri saja. Amsal-amsal orang bijak. Arahkanlah telingamu dan dengarkanlah perkataan orang bijak. Berilah perhatian kepada pengetahuanku. Sungguh menyenangkan jika kamu menyimpannya dalam hati
dan semuanya itu tersedia pada bibirmu, supaya engkau menaruh kepercayaanmu kepada Tuhan. Aku mengajarkannya kepadamu sekarang, ya kepadamu. Bukankah aku telah menuliskan bagimu 30 perkataan yang berisi nasihat dan pengetahuan untuk mengajarkan kepadamu apa yang benar dan dapat dipercaya, supaya engkau dapat memberikan jawaban yang tepat kepada yang mengutus engkau? Janganlah merampasi orang lemah, karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang miskin di pintu gerbang, sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas naik darah. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau tidak terbiasa mengikuti tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk di antara orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung utang. Jika engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali, orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang mahir dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Ketika engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu jika besar seleramu. Jangan mengingini makanannya yang lesat, itu adalah hidangan yang menipu. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya, tinggalkan niatmu ini. Karena engkau mengamat-amatinya, lenyaplah dia. Karena tiba-tiba ia bersayap, lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Jangan makan roti orang yang kikir. Jangan mengingini makanannya yang lesat. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi hatinya tidak tulus terhadapmu. Sesuap yang kau makan akan kau muntahkan, dan kata-katamu yang manis kau sia-siakan. Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama, dan memasuki ladang anak-anak yatim, karena penebus mereka kuat. Dialah yang membela perkara mereka melawan engkau. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan, dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Jangan menahan didikan bagi anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersuka cita, jiwaku bersukaria, kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging, karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Berilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak. Orang yang mempunyai anak yang bijak akan bersuka cita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita. Biarlah bersukaria dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Karena wanita pelacur adalah lubang yang dalam, dan perempuan binal adalah sumur yang sempit. Bahkan seperti penyamun ia mengadang dan memperbanyak pengkhianat di antara manusia. Siapa mengaduh, siapa mengeluh, siapa bertengkar, siapa berkeluh kesah, siapa mendapat cedera tanpa sebab,
Siapa merah matanya? Mereka itu yang duduk-duduk dengan anggur sampai jauh malam. Mereka yang datang mengecap anggur campuran. Jangan melihat anggur hanya karena merah warnanya, berkilau dalam cawan dan mengalir masuk dengan nikmat. Tetapi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Engkau seperti orang yang berbaring di tengah ombak laut, seperti orang yang berbaring di atas tiang kapal. Engkau akan berkata, orang memukul aku, tetapi aku tidak merasa sakit. Orang menghajar aku, tetapi tidak kurasa. Bilakah aku siuman, aku akan mencari anggur lagi. Jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka, karena hati mereka memikirkan penindasan, dan bibir mereka membicarakan rencana jahat. Dengan hikmat rumah didirikan, dan ditegakkan dengan pengertian. Dengan pengetahuan kamar-kamar diisi, dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Orang bijak lebih berkuasa daripada orang kuat, dan orang berpengetahuan daripada orang yang kekuatannya besar. Karena hanya dengan siasatlah engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada banyaknya penasihat. Hikmat terlalu tinggi bagi orang bodoh, ia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang. Siapa selalu merencanakan kejahatan akan disebut penipu. Rancangan kebodohan adalah dosa, dan pencemooh adalah kejijikan bagi manusia. Jika engkau patah semangat pada masa kesesakan, betapa kecilnya kekuatanmu. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancingan. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu. Apakah dia yang menguji hati tidak memahaminya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Anakku, makanlah madu sebab itu baik, dan tetesan madu itu manis bagi langit-langit mulutmu. Ketahuilah, demikian juga hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, akan ada masa depan, dan harapanmu tidak akan hilang. Jangan mengintai kediaman orang benar, hai orang fasik, sebab meskipun 7 kali orang benar jatuh, ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Janganlah bersukacita kalau musuhmu jatuh, jangan hatimu bersukaria kalau ia terperosok, supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya dari orang itu. Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik, karena tidak ada masa depan bagi orang jahat. Pelita orang fasik akan padam. Hai anakku, takutlah akan Tuhan dan Raja. Jangan melawan kedua-duanya, karena dengan tiba-tiba mereka menimbulkan bencana. Dan siapa mengetahui kehancuran yang didatangkan mereka? Berikut ini juga amsal-amsal orang bijak. Memandang bulu dalam pengadilan tidaklah baik. Siapa berkata kepada orang fasik, engkau tidak bersalah, akan dikutuki bangsa-bangsa, dilaknatkan suku-suku bangsa. Tetapi mereka yang memberi peringatan akan berbahagia, dan berkat kesejahteraan akan turun atas mereka. Siapa memberi jawaban yang tepat mengecup bibir. Bereskanlah pekerjaanmu di luar, siapkanlah itu bagimu di ladang, kemudian barulah engkau mendirikan rumahmu. Jangan menjadi saksi terhadap sesamamu tanpa sebab, dan menipu dengan bibirmu. Janganlah berkata, sebagaimana ia memperlakukan aku, demikian kuperlakukan dia. Aku membalas orang sesuai dengan perbuatannya. Aku melewati ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Lihatlah, semua itu ditumbuhi onak. Tanahnya tertutup dengan semak duri dan temboknya sudah roboh. Aku memandang dan memperhatikannya.
Aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Sebentar-sebentar tidur, sebentar-sebentar mengantuk, sebentar-sebentar melipat tangan untuk tetap berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Amsal-amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkia. Berikut ini juga amsal-amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkia, Raja Yehuda. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Seperti tingginya langit dan dalamnya bumi, demikianlah hati raja-raja tak terselidiki. Singkirkanlah kotoran dari perak, maka hasilnya bahan bagi pengrajin perak. Singkirkanlah orang fasik dari hadapan raja, maka kokohlah tahtanya oleh keadilan. Jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar, karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah ke sini, daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Apa yang dilihat matamu, jangan terburu-buru kau perkarakan, karena pada akhirnya apakah yang dapat kau lakukan kalau sesamamu mempermalukan engkau? Belalah perkaramu terhadap sesamamu itu, tetapi jangan buka rahasia orang lain, supaya jangan orang yang mendengar engkau mencemoohkan engkau dan umpat terhadap engkau tidak hilang. Bagaikan apel emas di pinggan perak, demikianlah perkataan yang diucapkan pada waktu yang tepat. Bagaikan cincin emas dan hiasan kencana, demikianlah teguran orang bijak di telinga yang mendengar. Seperti sejuknya salju di musim panen, demikianlah pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya. Ia menyegarkan hati tuan-tuannya. Bagaikan awan dan angin tanpa hujan, demikianlah orang yang menyombongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberikannya. Dengan kesabaran, seorang penguasa dapat diyakinkan, dan lidah lembut mematahkan tulang. Kalau engkau mendapat madu, makanlah secukupnya. Jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu, lalu memuntahkannya. Janganlah kerap kali datang ke rumah sesamamu, supaya jangan ia bosan lalu membencimu. Bagaikan gada atau pedang atau anak panah yang tajam, demikianlah orang yang bersaksi dusta terhadap sesamanya. Bagaikan gigi yang rapuh dan kaki yang goyah, demikianlah kepercayaan kepada pengkhianat di masa kesesakan. Bagaikan orang yang menanggalkan baju di musim dingin dan bagaikan cuka pada luka, demikianlah orang yang menyanyikan nyanyian untuk hati yang sedih. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti, dan jikalau ia dahaga, berilah dia minum air. Karena engkau akan membuatnya malu, seperti menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas kebaikan itu kepadamu. Angin utara mendatangkan hujan lebat, bicara secara rahasia mendatangkan muka marah. Lebih baik tinggal di sudut suatu rumah daripada serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Bagaikan air sejuk bagi orang yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Bagaikan mata air yang keruh dan sumber yang kotor, demikianlah orang benar yang goyah di hadapan orang fasik. Makan banyak madu tidaklah baik, begitu juga mencari kata-kata pujian. Bagaikan kota yang roboh temboknya, demikianlah orang yang tak dapat mengendalikan diri. Seperti salju di musim panas dan hujan di waktu panen, demikian pula kehormatan tidak layak bagi orang bebal. Seperti burung pipit terbang dan burung layang-layang melayang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan mengena. Cemeti itu untuk kuda, kekang untuk keledai, dan pentung untuk punggung orang bebal. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau menjadi seperti dia. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Siapa mengirim pesan dengan perantaraan orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kekerasan.
Bagaikan kaki orang lumpuh yang terkulai, demikianlah Amsal di mulut orang bebal. Seperti orang mengikat batu di umban, demikianlah orang yang memberi hormat kepada orang bebal. Bagaikan duri yang menusuk tangan pemabuk, demikianlah Amsal di mulut orang bebal. Bagaikan pemanah yang melukai tiap orang, demikianlah dia yang memperkerjakan orang bebal dan orang-orang yang lewat. Seperti anjing kembali ke muntahannya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Apakah engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak? Harapan bagi orang bebal lebih besar daripada bagi orang itu. Pemalas berkata, ada singa di jalan, ada singa di tengah lapangan. Seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah pemalas di tempat tidurnya. Pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikannya ke mulutnya. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan tepat. Bagaikan orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu, demikianlah orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain. Seperti orang gila menembakkan panah api, panah mematikan. Demikianlah orang yang memperdaya sesamanya dan berkata, aku hanya bersenda gurau. Bila kayu habis, padamlah api. Bila pemfitnah tak ada, redalah pertengkaran. Bagaikan arang untuk bara menyala dan kayu untuk api. Demikianlah orang yang suka bertengkar untuk memanaskan perbantahan. Seperti makanan lesat, perkataan pemfitnah masuk ke lubuk hati. Bagaikan pecahan periuk bersalutkan kotoran perak. Demikianlah bibir manis dengan hati jahat. Pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tetapi dalam hatinya terkandung tipu daya. Apabila ramah perkataannya, janganlah percaya padanya, karena 7 hal yang menjijikkan ada dalam hatinya. Walaupun kebenciannya diselubungi tipu daya, kejahatannya akan terungkap dalam jemaah. Siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan siapa menggelindingkan batu, batu itu akan berbalik menimpa dia. Lidah dusta membenci korbannya, dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Janganlah memuji diri tentang esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Batu itu berat dan pasir pun berat, tetapi lebih berat daripada keduanya adalah kekesalan terhadap orang bodoh. Panas hati kejam dan murka melanda, tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Lebih baik teguran terang-terangan daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan melukai dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlebihan. Orang yang kenyang menginjak-injak madu, tetapi bagi orang yang lapar, segala yang pahit pun terasa manis. Seperti burung yang lari dari sarangnya, demikianlah orang yang lari dari kediamannya. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu. Jangan datang ke rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Anakku, hendaklah engkau bijak, senangkanlah hatiku, supaya aku dapat menjawab orang yang mencela aku. Kalau orang cerdik melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Ambillah pakaian orang yang mau menanggung orang lain, dan tahanlah itu sebagai jaminan bagi orang asing. Siapa pagi-pagi sekali memberi salam kepada sesamanya dengan suara nyaring, akan dianggap sedang mengutuk. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Siapa menahannya, menahan angin, dan tangan kanannya menggenggam minyak. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Siapa memelihara pohon ara akan memakan buahnya, dan siapa menjaga tuannya akan dihormati.
Seperti air memantulkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Dunia orang mati dan kebinasaan tidak pernah puas. Demikianlah mata manusia tidak pernah puas. Kui itu untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas. Dan orang dinilai menurut pujian yang diberikan kepadanya. Sekalipun engkau menumbuk orang bodoh dengan alu dalam lesung bersama gandum, kebodohannya tidak akan lenyap darinya. Kenalah baik-baik keadaan kambing dombamu, perhatikanlah kawanan ternakmu. Sebab harta benda tidak abadi, dan mahkota tidak turun-temurun. Kalau rumput lenyap dan tunas muda tampak, dan tumbuh-tumbuhan di gunung dikumpulkan, maka engkau mempunyai domba-domba muda untuk pakaianmu, dan kambing-kambing jantan untuk membeli ladang. Cukup susu kambing untuk makananmu, dan makanan keluargamu, serta untuk kehidupan pelayan-pelayanmu perempuan. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar berani seperti singa muda. Karena pemberontakan di negeri banyaklah penguasanya, tetapi karena orang yang berpengertian dan berpengetahuan bertahanlah ketertiban. Orang miskin yang menindas orang lemah adalah seperti hujan deras, tetapi tidak memberi makanan. Orang yang mengabaikan hukum memuji orang fasik, tetapi orang yang berpegang pada hukum menentang mereka. Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu. Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya, sekalipun ia kaya. Orang yang memelihara hukum adalah anak yang berpengertian, tetapi orang yang bergaul dengan pelahap mempermalukan ayahnya. Orang yang memperbanyak hartanya dengan riba atau laba mengumpulkan itu untuk orang yang berbelas kasihan kepada orang lemah. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, doanya pun menjijikkan. Siapa menyesatkan orang jujur ke jalan yang jahat, akan jatuh ke dalam lubangnya sendiri. Tetapi orang yang tak bercela akan mewarisi kebahagiaan. Orang kaya menganggap dirinya bijak, tetapi orang miskin yang berpengertian mengenal dia. Jika orang benar menang, banyak orang yang senang. Tetapi jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang bersembunyi. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Bagaikan singa yang mengaum atau beruang yang menyerang, demikianlah orang fasik yang memerintah rakyat yang lemah. Seorang pemimpin tanpa pengertian, keras penindasannya, tetapi orang yang membenci laba yang tidak halal, panjang umurnya. Orang yang menanggung darah orang lain akan melarikan diri sampai ke liang kubur. Janganlah orang menahannya. Siapa hidup tidak bercela akan diselamatkan, tetapi siapa berliku-liku jalannya akan jatuh ke dalam lubang. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar yang sia-sia akan kenyang dengan kemiskinan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat kaya tidak akan luput dari hukuman. Memandang bulu tidaklah baik, tetapi demi sekerat roti orang membuat pelanggaran. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan ditimpa kekurangan. Siapa menegur orang akan mendapat kemurahan, lebih daripada orang yang menjilat. Siapa merampasi ayah dan ibunya dan menyangka itu bukan pelanggaran, ia adalah kawan si perusak. Orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa hidup dengan bijak akan selamat. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki.
Jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang bersembunyi, tetapi jika mereka binasa, bertambah banyaklah orang benar. Siapa menegarkan tengkuk walaupun mendapat teguran-teguran, sekonyong-konyong akan diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah banyak, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya, tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur menghabiskan harta. Raja mempertahankan negeri dengan keadilan, tetapi seorang yang menuntut banyak pajak meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak memahaminya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mempedulikan nyawanya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah menuruti kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas memiliki kesamaan. Tuhan memberi cahaya kepada mata mereka berdua. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kukuh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan saja mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat kejatuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja, seorang hamba tidak dapat diajar, sebab walaupun ia mengerti, ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat berkata-kata, lebih banyak harapan bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri membenci dirinya. Ia telah mendengar kutuk untuk bersaksi, tetapi tidak memberi keterangan. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Banyak orang mencari muka pada penguasa, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh menjijikkan bagi orang benar, orang yang jujur jalannya menjijikkan bagi orang fasik. Perkataan-perkataan Agur bin Yake. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku. Sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku. Juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat ku kenal yang maha kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah itu murni. Ia adalah perisai bagi orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya ia tidak menegurmu dan engkau tidak dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah dariku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya jangan kalau aku kenyang, aku menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu?
Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jangan memfitnah seorang hamba kepada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada generasi yang angkuh pandangannya dan terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya pedang, yang taringnya pisau, untuk memakan habis orang tertindas dari bumi dan orang miskin dari antara manusia. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan. Berikan, berikan, kata mereka. Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati, rahim yang mandul, bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak Raja Wali. Ada 3 hal yang menakjubkan bagiku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Inilah jalan perempuan yang bersinah. Ia makan lalu menyeka mulutnya dan berkata, aku tidak berbuat jahat. Karena 3 hal bumi gemetar, bahkan karena 4 hal ia tidak dapat tahan. Seorang hamba kalau ia menjadi raja, seorang bebal kalau ia kekenyangan makan, seorang wanita yang dibenci orang kalau ia mendapat suami, dan seorang hamba perempuan kalau ia mengambil kedudukan nyonyanya. Ada 4 binatang yang kecil di bumi, tetapi sangat cekatan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya maju dalam barisan. Cecak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi juga ada di istana-istana raja. Ada 3 binatang yang gagah langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya. Singa yang terkuat di antara binatang yang tidak mundur terhadap apapun. Ayam jantan yang angkuh, kambing jantan, dan seorang raja dengan pasukannya. Bila engkau bertindak bodoh dengan meninggikan diri, bila engkau merancangkan hal itu, tekapkanlah tangan pada mulut. Sebab kalau susu ditekan, mentega dihasilkan. Dan kalau hidung ditekan, darah keluar. Dan kalau kemarahan ditekan, pertengkaran timbul. Amsal untuk Lemuel dari ibunya. Inilah perkataan Lemuel, Raja Masa, yang diajarkan ibunya kepadanya. Apa yang akan kukatakan anakku, anak kandungku, anak nasarku? Jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan, dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Tidaklah pantas bagi raja, hai Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur, ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Jangan sampai karena minum, ia melupakan apa yang telah ditetapkan dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Berikanlah minuman keras kepada orang yang akan binasa dan anggur kepada yang susah hati. Biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya dan tidak lagi mengingat kesusahannya. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan belalah hak orang yang tertindas dan yang miskin. Pujian untuk istri yang cakap. Istri yang cakap, siapa yang dapat menemukannya? Ia jauh lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia seperti kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya.
Ia bangun ketika masih gelap, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli ladang sesudah mempertimbangkannya, dan dari hasil tangannya ia membuka kebun anggur. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa usahanya menguntungkan. Pada malam hari, pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada lentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak khawatir akan seisi rumahnya ketika salju turun, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat permadani bagi dirinya, linen halus dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang ketika duduk bersama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari linen dan menjualnya. Ia menyediakan ikat pinggang kepada pedagang. Kekuatan dan kehormatan menjadi pakaiannya. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Ajaran kasih setia ada di lidahnya. Ia mengawasi segala urusan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Suaminya pun memuji dia. Banyak wanita bertindak dengan cakap, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan itu menipu dan kecantikan sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berikan kepadanya bagian dari hasil tangannya, biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang.